Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, memohon lagi pertolongan, supaya roh Allah sendiri yang leluasa bekerja di tengah kami, menolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran sebagaimana yang Engkau inginkan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan dalam segala kelemahan yang ada. Dan kiranya Engkau juga yang berbicara kepada kami semua, supaya kami bisa menangkap apa yang mau Tuhan katakan kepada kami hari ini untuk boleh kami lalui, kami jalankan dalam hidup kami. Tuhan, hanya dengan pertolongan-Mu kami bisa mengerti firman sebagaimana yang Kau maksudkan. Karena itu berkatilah kami pagi hari ini oleh pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Engkaulah yang menyatakan kebenaran itu. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Tolong kami semua Bapa. Berilah kami firman yang akan menolong tiap-tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Iya, tak terasa ya. Ini kita sudah masuk minggu berapa ini? Minggu ketiga, ya. Saya akan share dari firman Tuhan yang berbicara kepada saya 40 tahun yang lalu ya. Iya, ini semacam nostalgia gitu ya. Karena firman ini tetap menjadi berkat bagi saya sampai hari ini. Kita akan membaca kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Ini sudah sering dengar, tapi Roh Kudus saya harap akan menerjemahkannya lagi bagi kita. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, saya membuat temanya untuk hari ini, Tuhan mengendalikan. Ya, ini adalah bagian kedua dari kitab Nabi Yesaya. Bagian pertama pasal 1 sampai 40, bagian kedua 41 sampai habis. Ya, bagian kedua ini adalah suatu harapan yang Tuhan berikan kepada siapa? Ya, kepada orang Israel dan orang-orang Yehuda. Kita tahu bahwa ya nubuatan tentang
pembuangan yang akan mereka alami itu sudah diumumkan berulang kali ya. Dan memang tidak ada pertobatan, tidak seperti kota Niniwe yang bertobat kepada Tuhan ketika nubuat disampaikan. Ketika Yunus bicara, ya dari rajanya sampai hewannya semua berpuasa merendahkan diri. Tapi bagi orang Israel dan Yehuda, sekalipun pengumuman tentang ya apa yang akan terjadi sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka, tetapi tidak terjadi pertobatan. Jangankan pertobatan nasional, pertobatan keluarga pun tidak, atau pertobatan pribadi pun tidak. Sehingga ya hukuman itu ya pasti terjadi, dan Allah menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain sehingga akhirnya mereka dibawa ke Babel. Ya, jadi ini adalah penghiburan dari Tuhan bagi orang yang kesesakan, bagi orang yang menderita, bagi orang yang mengalami kesulitan. Iya, apa yang dikatakan di sini, Tuhan kembali di sini berbicara. Tuhan mengingatkan mereka kembali siapa Dia, bahwa Dialah Tuhan yang menciptakan mereka, bahwa Dialah Tuhan yang membentuk mereka, bahwa Dialah Tuhan yang menebus, bahwa Dialah Tuhan yang memanggil dengan nama mereka. Dan Tuhan kembali memproklamirkan, apa kata Tuhan, engkau kepunyaanku. Jadi orang yang berdosa ini, orang yang gagal berjalan dalam jalan Tuhan ini, Tuhan mengatakan kepada mereka, engkau masih tetap milikku. Iya, engkau masih tetap milikku, aku yang ciptakan engkau, aku yang menebus engkau. Saya lama berpikir, kalau Mesir saya tahu apa yang terjadi pada mereka ketika Tuhan ya membawa Israel keluar dari Mesir. Bangsa yang besar itu ya itu mengalami kekalahan. Tapi bagaimana dengan Kus, Ethiopia? Bagaimana dengan Sheba? Apa hubungannya dengan penyelamatan Israel? Ya, bukankah Sheba tidak mati untuk mereka? Ethiopia atau Kus juga tidak mati untuk mereka. Jadi apa yang Tuhan maksudkan? Yang Tuhan maksudkan adalah Dia masih bekerja di dalam sejarah dunia pada masa itu. Dia akan meruntuhkan bangsa yang kuat. Mesir adalah bangsa yang kuat pada zamannya, dengan segala kekuatan militernya, dengan segala ya kekayaannya, tetapi itu bisa ya diruntuhkan. Dan juga Ethiopia ini juga terkenal berkuasa pada zamannya karena dia pernah menaklukkan Mesir. Ya, jadi Tuhan bekerja di tengah bangsa-bangsa ini untuk apa? Untuk supaya Israel ini bisa diselamatkan. Jadi ada perlakuan yang spesial yang Tuhan berikan kepada Israel. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi bangsa-bangsa lain, tapi harus ya bangsa-bangsa lain itu mengalami ya gejolak atau entah apapun yang terjadi di tengah bangsa mereka, dan itu dipakai oleh Tuhan untuk menundukkan, merendahkan negara-negara yang besar dengan segala kejayaannya, entah itu kekuatan militer, entah itu perdagangannya, ya, karena Sheba itu terkenal dengan kota perdagangan, kota yang sangat kaya, karena itu menjadi sangat kuat gitu. Tetapi apa yang mereka andalkan pada akhirnya tidak juga bisa menolong mereka. Ya, mereka defeated, dikalahkan, mereka runtuh. Ya, bangsa-bangsa besar ini runtuh.
Tetapi Israel yang kecil, yang tidak bertenaga, yang tak berdaya ini justru tidak runtuh. Justru itulah dikeluarkan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan mereka siapa Tuhan itu. Maka perlu saya rasa terus Tuhan ingatkan kita siapa dia ya. Iya, karena ketika kita sudah lemah, tak berdaya, ya seperti bangsa ini merasa ditinggalkan, merasa sendirian seperti itu. Sementara bangsa-bangsa lain kuat, kaya, jaya, perkasa seperti itu. Jadi mereka bandingkan dengan bangsa lain, ya siapalah kami ini gitu ya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan yang berdaulat, berkuasa di tengah sejarah dan membuka jalan penyelamatan bagi Israel, bukan dari Mesir saja, tapi juga nanti dari perbudakan, ya, dari pembuangan yang mereka alami di berbagai tempat sebenarnya. Karena Babel bukan satu-satunya pembuangan, ya, kemana mereka dibawa. Karena sebelum itu, ya, mereka sudah ada sebagian yang dibawa ke Mesir, ya, sebagian ke Asyur, baru kemudian sebagian ke Babel. Ya, jadi di sini Tuhan mengingatkan, akunya penciptamu, akunya yang menebus engkau, akunya membuat engkau bisa diselamatkan. Dengan apa? Dengan meruntuhkan kerajaan-kerajaan besar yang perkasa itu gitu ya. Akunya yang memanggil engkau dengan namamu, ya, akunya itu. Jadi Tuhan mengingatkan akan siapa dia. Saya rasa ketika kita lemah, ketika kita tak berdaya, ini sangat menghibur kalau Tuhan mengatakan siapa dia, mengingatkan kita kembali. Dia pencipta kita yang telah menjadikan kita, dan dia yang telah menebus kita dengan harga yang mahal. Kalau tadi bangsa-bangsa ditundukkan supaya Israel bisa diselamatkan, kita, Yesus Kristus sendiri yang harus turun dari sorga, bahkan mati di kayu salib supaya kita bisa ditebus dari segala kehancuran, ketidakberdayaan, dari segala dosa-dosa kita. Jadi ini bagian yang pertama ya, mengingatkan kita kembali bahwa dialah Tuhan. Dan Tuhan itu belum selesai dengan mereka. Sekalipun mereka telah berdosa, sekalipun mereka harus dibuang. Tapi tujuan pembuangan bukanlah untuk mematikan. Ada tujuan daripada pembuangan. Mari kita lihat ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di sini kita melihat mereka akan lewat air, mereka akan lewat sungai-sungai, bahkan mereka akan lewat api. Inilah yang akan dihadapi oleh bangsa itu. Apa itu air? Air itu suatu lambang dari kesesakan, kesulitan, penderitaan yang mereka akan jalani. Ya, sungai lebih besar dari air ya, karena sungai-sungai itu biasanya tenang tapi menghanyutkan, atau bisa juga dia terus-menerus deras seperti itu. Ini berarti tekanan-tekanan itu, kesulitan-kesulitan itu bukan sekali waktu di suatu masa. Itu bisa suatu yang terus-menerus, yang akan terus menekan, yang ya artinya membahayakan ya, bahkan bisa membawa kepada kematian. Ya, tapi sekalipun mereka melalui semua itu, firman Tuhan ini berkata, engkau tidak akan hanyut, engkau tidak akan mati.
Tapi apa gunanya sungai-sungai itu? Apa gunanya ya air itu? Apa gunanya? Iya, gunanya adalah untuk menjadi penyucian. Iya, apa namanya? Refinery. Refinery itu apa? Iya, penyulingan. Iya, penyulingan. Pemurnian. Iya, disulingkan supaya dapat yang murni ya. Nah, jadi tujuannya adalah pemurnian. Jadi kalaupun mereka ya dibuang ke mana-mana, ke banyak negara tadi, tetapi tujuan Tuhan cuma satu, pemurnian. Tanpa itu mereka tetap dikotori oleh banyak hal. Dikotori oleh berhala-berhala, dikotori oleh dosa-dosa, pemberontakan, dikotori oleh banyak hal. Kembali lagi mengandalkan tentara, mengandalkan kekuatan, merasa diri sudah hebat, padahal semua karena pertolongan daripada Tuhan. Kita sering mendengar Tuhan tidak menjanjikan semua dalam keadaan baik terus dalam hidup ini. Iya, itu sering kita dengar. Sebenarnya bisa baik, ya bisa kalau kita benar terus. Iya, tapi masalahnya kita kan bukan benar terus ya kan. Kita tidak benar terus, ya benar. Terus entah apa lagi terjadi. Luka hati, udah menyimpang. Seperti itulah kita. Saya, kalian mungkin enggak ya. Iya, kalian mungkin bangsa yang benar terus menerus gitu ya. Saya kadang-kadang enggak, kadang sedih saya udah mengasihani diri. Nah, seperti itu banyak hal-hal yang sebenarnya kalau murni enggaklah harus begitu gitu ya. Iya. Jadi ini harus dialami, akan ada air. Tuhan yang kudus itu tidak akan membiarkan orang tetap dalam keadaan buruk, dalam keadaan yang tidak dikenannya. Jadi terpaksa dibawa lewat air, lewat apa tadi? Lewat sungai-sungai. Yang paling ngeri lagi lewat apa? Api. Api itu ngapain sih? Iya, api itu dua lambangnya ya. Satu lambang pemurnian juga, karena emas dimasukkan ke api untuk memurnikannya. Tapi juga api adalah lambang hukuman. Iya, masuk ke api itu masuk ke dalam hukuman ya. Jadi ujian atau hukuman salah satu. Ya, kalau kita mengingat Sadrah, Mesah, Abednego masuk ke dalam api itu bukan untuk menyucikan mereka, tapi untuk membuktikan kemurnian iman mereka. Bahwa sekalipun nyawa mereka terancam, mereka tetap memilih untuk taat. Ya, jadi lewat api itu api yang sebenarnya ya. Iya, bagaimana mereka membuktikan real bahwa mereka memang mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi nyawa mereka sendiri. Jadi api ini bisa api yang sebenarnya, tapi bisa pengujian-pengujian atau pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini yang berfungsi untuk memurnikan kita. Sekali lagi ingatlah, Allah mendidik, Allah menghukum, bukan mematikan. Kalau dia memang mau membunuh, bisa langsung di situ salah, langsung mati di situ. Tetapi Allah tidak membunuh, tetapi Allah mendidik, Allah mendisiplin, Allah ya mengizinkan trial, pencobaan demi pencobaan, supaya ya lahir kemurnian tadi. Kadang-kadang saya pikir, apakah Allah gak sedih melihat ya didikannya berupa perkataan belum buat orang berubah gitu, sehingga dia harus turun tangan ya
mengizinkan tadi melewati air, melewati sungai, melewati api, supaya bisa muncul kemurnian itu. Iya, kita tetap harus ingat surga beda dengan dunia. Di dunia kita yang setengah benar, setengah berdosa masih bisa hidup, belum langsung mati. Tapi surga adalah tempat di mana tidak ada tempat untuk kelemahan. Tidak ada tempat untuk dosa. Itulah sebabnya di sana ya orang-orang yang ditebus di bumi disempurnakan dengan tubuh yang baru, jiwa yang baru, semua baru, sehingga tidak ada lagi kemungkinannya untuk berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu siapa kita sedang melewati air, kayaknya nggak besar-besar amat lah kesulitannya, tapi ada gitu ya. Atau adakah di antara kita sedang melewati sungai deras sekali? Iya, mengancam terus tak berhenti-berhenti. Atau siapakah kita seperti masuk ke dalam api pencobaan yang sangat berat gitu. Lebih berat dari masuk air tadi. Ya, siapa tahu ada kita yang mengalami itu. Tapi Tuhan mengatakan, ya, sekalipun tadi sudah di Babel, sekalipun sudah dalam keadaan seperti itu, bahwa Tuhan belum meninggalkan, bahwa masih Tuhan menyertai. Tapi proses ini harus berlangsung supaya ketika mereka dipulihkan, mereka keluar dengan hati yang tidak lagi mendua hati, tidak lagi kepada berhala, tidak lagi kepada Tuhan dan berhala, tidak lagi kepada Tuhan dengan harta, atau tidak lagi mengandalkan diri, tidak lagi nanti seperti itu. Ini adalah PR yang besar dari Tuhan. Tapi itu mendatangkan kesakitan, kesulitan, penderitaan bagi kita. Tapi kalau kita tidak bisa dimurnikan, disuling tadi ya, dibentuk sedemikian, maka ya kalau kita tidak keluar dalam keadaan memiliki iman yang murni, maka proses ini kapan selesainya? Kapan mau selesai? Iya, 70 tahun bagi Israel, kalau kita 70 tahun udah matilah. Iya kan, kalau ada suatu keadaan diizinkan kita 70 tahun di situ. Kalaupun gak mati gepeng ya kan. Iya, sudah kayak mana. Apalagi umur manusia lebih pendek ya pada masa kini daripada masa dulu. 20 tahun aja kita dalam keadaan begitu, ya itu pun sudah apa ya, sudah ngos-ngosan itu. Sudah berat itu. Makanya jangan berlama-lama di situ. Iya. Ini harus cepat proses pemurniannya. Iya. Kalau nggak cepat lama ya, iya, Helena ibu tuh begitulah, berat kali lah itu. Kalau kita lama kali diperingatkan, didisiplin, ditegur, dihajar, tapi tidak keluar iman yang penuh kepada Tuhan, percaya yang penuh, taat yang penuh kepada Tuhan. Iya, tapi masih penghiburan juga ini kan. Karena Tuhan tadi belum selesai, belum meninggalkan, tidak membinasakan. Tetapi dia tadi berjanji, kamu tidak hanyut, basah memang tapi tak hanyut, ya kan? Iya, panasnya api itu mungkin terasa ya, iya, tapi tidak terbakar habis, mati gitu. Iya, masih syukur juga. Inilah kesabaran, inilah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat, ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya nyawamu. Ya, ini tadi yang kita ceritakan tentang keruntuhan bangsa-bangsa supaya Israel ini bisa diselamatkan.
Ya, jadi Allah masih mengendalikan sejarah, mengendalikan segala yang terjadi di dalamnya, sehingga masih ada ya penyelamatan, kebaikan yang terjadi bagi bangsa Israel dan Yehuda. Dikatakan karena mereka berharga dan mulia di mata Tuhan. Harga mereka tidak ditentukan oleh harta milik mereka atau siapa mereka, apa yang mereka lakukan. Harga mereka berharga hanya karena bukan yang ada pada mereka, tapi oleh karena kasih setia Tuhan, kasih Tuhan yang eternal, yang kekal untuk mereka. Iya. Jadi kalau dilihat dari diri mereka sendiri, nggak ada alasan mereka berharga. Karena mereka dari segi attitude tidak berharga. Dari segi pola pikir menentang Allah ya tidak berharga. Kalau dikatakan mereka mulia, punya dignity, kehormatan, di mana kehormatan mereka? Jadi nggak ada alasan pada diri mereka yang membuat mereka berharga, yang membuat mereka mulia. Inilah luar biasanya kasih Tuhan. Karena ini kasih Tuhanlah yang membuat mereka berharga. Tuhan mengasihi mereka dalam keberadaan mereka. Ini mengingatkan kita Roma pasal 5. Ketika kita masih durhaka, Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib. Bukan karena ada sesuatu pada kita sehingga dia mau mati di kayu salib untuk kita. Tidak ada nilai hidup orang yang di dalam dosa. Tidak ada nilai hidup orang yang memberontak ataupun orang yang tidak berkenan kepada Allah. Satu-satunya mereka memiliki jati diri orang berharga, orang mulia hanya oleh karena kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan mengasihi orang-orang yang gagal. Tuhan mau memurnikan mereka tadi untuk kemudian mereka akan diproses sedemikian menjadi orang yang sungguh nanti berguna dalam tangan Tuhan. Iya, Israel berharga, kita juga berharga. Kalau kita tidak berharga, Tuhan tidak mencari kita yang sudah hilang. Kalau kita tidak berharga, Dia tidak akan mati untuk kita. Jati diri kita ditentukan oleh kasih-Nya yang besar. Tanpa kasih-Nya tidak bisa. Ya, sebagaimana perjanjian dengan Israel itu tetap, ya, maka kita tidak bisa juga menjadi milik kepunyaannya jikalau bukan karena kasih-Nya. Jadi identitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah itu semata-mata karena kasih-Nya. Kasih-Nya yang besar, ya, sehingga Dia memberikan nyawanya, menutupi dosa, membayar lunas segala hutang dosa. Menjadikan kita miliknya, menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita biji matanya, menjadikan kita harta yang berharga di matanya. Semua karena anugerah-Nya, semua karena kasih-Nya. Maka jikalau Tuhan tidak mengasihi kita, di mana kita tetap akan berada di bawah hukuman. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, di mana kita, mungkin kita sudah lama dibinasakan, mati. Jikalau Tuhan tidak mengasihi kita, di mana kita? Ya, mungkin kita sudah jalan-jalan. Oleh karena kesulitan membuat stres, ya, sehingga orang menjadi punya pikiran pendek, saraf yang terganggu, sehingga mengisolasi diri di kamar, sehingga kita bisa melompat dari lantai atas. Apapun bisa terjadi kalau orang tidak merasa dikasihi
oleh Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan, kasih Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. Dia ini menganggap kita berharga. Dia menganggap kita mulia. Dan sesungguhnya lah, sebelum dosa masuk memang manusia berharga. Karena manusia adalah primadona dari segala ciptaan. Diciptakan dalam gambar Allah. Memantulkan kemuliaan Allah. Penuh dengan glory, penuh dengan kemuliaan. Punya dignity, kehormatan, tabiat orang yang terhormat. Seperti itulah manusia dulu sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat kemuliaan Allah hilang. Glory yang seharusnya nampak ya dalam hidup manusia itu hilang. Sehingga gambar Allah yang harus nampak hilang. Kuasa Allah hilang, karakter Allah hilang. Semua yang baik hilang. Yang tinggal adalah semua yang jelek, semua yang buruk. Semua yang tak berkenan kepada Allah. Tapi bisakah glory itu coming back gitu ya, return, kembali, restore. Bisakah kemuliaan Allah itu kembali? Dimulai dengan penebusan oleh darah Yesus. Pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, pembaharuan tujuan hidup, pembaharuan keinginan-keinginan. Dimulai dari sana. Ya, itulah sebabnya penting sekali lahir baru. Penting sekali menerima Tuhan Yesus. Perlu disucikan. Tetapi itu baru permulaan. Pengudusan akan berlangsung terus. Pembentukan akan berlangsung terus. Kalau salah dididik, dihajar, ya, ditarik kupingnya, dibawa pulang. Ya, itu adalah sungguh kesabaran Allah dalam pembentukan kita. Supaya kita bisa benar-benar kembali mulia, kembali berharga, kembali memancarkan kemuliaan Allah dan akan berguna. Hidup tidak sia-sia, tapi hidup akan berguna bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Hidup berguna. Itulah yang sungguh sebagai buah dari pertobatan, buah dari pembaharuan oleh Roh Kudus. Jadi penebusan ini tujuannya supaya kita sungguh akan berubah. Iya, terus menerus, dibentuk terus menerus. Kalau kita berhenti pada satu titik, sudahlah, aku nggak mau lagi dibentuk. Sudahlah, sampai di sini sajalah pekerjaan Tuhan ini dalam hidupku. Ya, maka apa yang akan terjadi? Ya, kita akan hancur sendiri. Tetapi kalaupun terseok-seok, walaupun sakit dibentuk, banyak meratap, banyak menangis kepada Tuhan. Tetapi ya, pembaharuan itu berjalan terus. Seperti emas yang menangis ketika masuk ke dalam api. Tapi dia tidak melompat keluar kan. Dan memang tidak bisa melompat juga. Ya, jadi kita mungkin mau melompat, entah melompat pun tak bisa. Saya dulu pernahnya mau melompat, sudahlah gitu kan. Nah, karena perhati-hati itu belum mati keinginan diri itu. Tapi saya membaca Mazmur. Kalau aku mendaki ke langit, di situ pun engkau. Lalu mau lari kemana? Ya kan? Kalau aku turun ke dunia orang mati, di situ pun Tuhan juga yang berkuasa. Lalu kemana mau lari coba? Enggak bisa kita berlari dari proses yang dilakukan oleh Tuhan. Enggak bisa lari. Dulu saya kenal orang Timor itu, dia lari ke kampung melakukan apa yang dia mau. Ya, suatu hari dia jalan-jalan ke
Gundaling, Gundaling ya. Dia pergi sana, di sana ada orang berdoa berdua, di sana ada orang PA. Kupikirnya nggak ada Tuhan di sini katanya. Pikirnya nggak ada Tuhan. Di mana sih nggak ada Tuhan? Iya, dimanapun ada Tuhan. Kemana mau lari? Nggak usah lari lah. Bersedia sajalah. Tuhan bentuklah aku, ajarilah aku. Apa yang engkau ingin katakan. Ya, itu jauh lebih baik. Lari makin lama prosesnya. Iya, seperti saya pernah saksikan ya. Lari saya ke film, lari kepada daging. Bukan makin cepat proses bangkitnya. Enggak, makin lama. Iya, dan kadang-kadang kalau sudah lama di situ kayak zaman pandemi dulu, bangkit ini susah. Iya, untuk terlepas dari hal-hal yang tidak baik dalam pikiran ini pun nggak bisa. Apalagi kalau sempat melihat yang kotor. Ya, membersihkannya itu berapa lama? Iya, jadi kita melihat di sini, ya kita berharga. Karena berharga itu maka Tuhan proses. Ya, karena mulia itu maka Tuhan proses supaya sesuai dengan yang dikatakan ini berharga, memang nanti akan nampak harganya. Ya, akan bersinar kembali memancarkan Kristus. Akan nampak mulianya, the glory of God will be seen again. Akan kelihatan lagi ketenangannya, kekudusannya, kebaikannya, kemurahannya akan nampak. Iya, karena ini adalah bagian dari kemuliaan Tuhan. Jadi orang melihat itu dan merasa adem gitu. Dekat. Rasanya kok ada Tuhan di situ ya. Padahal kan itu orangnya aja. Tapi karena ada Tuhan dalam dia, itu membuat orang merasa dekat. Orang merasa nyaman. Ya, dan akhirnya dia bilang, pasti ada Tuhan sama dia. Aku maulah tahu tentang Tuhannya itu. Dan akhirnya mereka bisa dilawat oleh Tuhan untuk diselamatkan. Ini sebenarnya ayat pertobatan saya. Kalau dulu saya mengartikan ini, kamu berharga, karena orang tua saya enggak menganggap saya berharga. Mereka ingin anak laki-laki, turah anak diberu, tumbuh anak perempuan. Jadi selalu anak laki-laki itu saingan saya. Apa yang mereka minta selalu dikabulkan. Apa yang ku minta, nangis dulu aku, kerja dulu aku, banyak yang kulakukan dulu, baru dikabulkan. Jadi aku merasa gak berharga. Mulia, aku gak merasa mulia. Iya, kayak mana kemuliaan kalau hidup pikiran sia-sia, hidup memberontak, hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Mulia pun kamu dibilang, enggak. Kayak mana mulia jorok, kayak mana mulia tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ya, Tuhan membuka mata saya untuk melihat dosa itulah yang membuat mulia itu gak nampak. Ya, dosa itulah membuat harga itu berharga itu pun gak nampak. Ibarat mutiara yang diselimuti oleh kotoran, bagaimana nampak? Ibarat emas yang ditutupi oleh debu, enggak nampak. Tapi kalau debunya itu disapu, kotorannya dibersihkan, nampak nilainya berharga. Maka kita akan menjadi berharga kalau kita dibentuk tadi lewat air, lewat api, keluar menjadi murni. Iya, kita berharga oleh karena Tuhan mengasihi kita. Ya, bagi saya sangat dalam ayat ini karena ini ayat yang berbicara kepada saya. Ayat kedua yang berbicara dalam pertobatan saya. Engkau berharga. Aku ini mengasihi engkau. Bagi saya dulu yang dalam, Kristus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib karena dia menganggap saya berharga. Jadi secara penebusan, saya ditebus oleh Tuhan dari tempat yang kotor itu. Tetapi Tuhan memproses supaya benarlah harga itu nampak. Ya, nampak kembali. Karena kembali kepada Tuhan, kembali kepada pertobatan, kembali kepada karakter yang terus-menerus diubahkan oleh Tuhan. Iya.
Jadi kita berharga kalau kita masih berdosa, masih ditutupi oleh kotoran, nggak nampak. Tapi penebusan Tuhan supaya nampak, supaya berkilau kembali, bersinar kembali. Baik, mari kita lanjutkan. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara berikanlah dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Ini berbicara tentang restoration, pemulihan. Bahwa sekalipun tadi mereka telah terserak-serak kemana-mana, Allah masih berkuasa untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan pertama, baru kembali kepada tanah perjanjian. Iya, kepada Tuhan pertama. Jadi kalau ada yang menghalangi di utara, menahan mereka, Tuhan akan melakukan sesuatu sehingga mereka tidak bisa menahan. Mereka akan menyerah untuk menahan dan membiarkan. Tuhan memiliki kuasa untuk membawa mereka. Tapi itu dimulai dengan pemurnian tadi. Ya, setelah mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa mereka kembali kepada segala yang baik yang telah diambil dari hidup mereka. Kembali dibawa kepada segala yang baik. Ya, saya kalau ingat ini selalu ingat Taman Eden ya. Betapa indahnya dulu di sana. Tapi dosa membawa manusia keluar. Bertobat membawa kembali ke Eden. Dalam proses membawa ke Eden. Iya, maka bisa mulai lagi suatu perubahan. Tentu karena dibawa kembali pulang kepada Tuhan dan kepada semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Ya, maka dari dulu tidak bisa tidur menjadi tidur, dulu merasa kurang berharga, merasa disayangi, ya. Kembali, dulu sakit jiwa, ini jiwanya enggak sakit lagi, apapun keadaan bisa bersuka cita, bisa ketawa. Tidak jeruk purut terus muka itu, ya kan? Ini kan kembali, ini dibawa. Bukankah itu berkat-berkat yang berasal daripada kembali tadi kepada Tuhan? Bisa sukacita, bisa damai sejahtera. Ya, dulu mungkin tidak makan, ya kan? Bisa kembali sekarang ada makanan. Walaupun jangan makan lagi terlalu banyak. Karena kalau makan terlalu banyak nanti jadi sakit, ya kan? Ada pemulihan. Tuhan membawa pemulihan kepada bangsa ini, membawa mereka back to Jerusalem, ya, back to tanah Yehuda, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mulai lagi oppression, tekanan dari penjajahan itu kan berakhir, ya kan? Kalau mereka dulu di sana, ya. Tidak bisa bernyanyi pun, di tepi sungai mereka bernyanyi. Mereka sudah kehilangan bait Allah, kehilangan rumah, kehilangan negara, kehilangan semua. Ya, jadi ketika ini diumumkan, mereka bisa kembali. Mereka bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan. Mereka akan bisa bernegara lagi. Mereka akan bisa berkumpul sebagai satu bangsa. Bukankah itu luar biasa? Kita juga bisa dipulihkan. Saya tidak tahu tekanan seperti apa yang sudah iblis bawa ke dalam hidup kita. Dosa bawa ke dalam hidup kita. Tapi Tuhan bilang, I will restore you. Aku akan memulihkan. Dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur. Dari mana saja. Anak-anak keturunan mereka dibawa kembali. Kita juga bisa dibawa kembali oleh Tuhan. Iya, kembali kepada Tuhan, kembali kepada segala yang baik yang sebenarnya Tuhan rancangkan. Sayang tidak bisa sampai oleh karena ya tidak
Ya, tidak qualified, bisa dikatakan seperti itu. Tidak memenuhi syarat. Karena tidak dengan sepenuh hati kepada Tuhan tadi. Tidak takut dan gentar akan Tuhan. Tidak menjauhi kejahatan. Tapi orang yang sungguh sudah keluar, menjauhi kejahatan, datang kepada Tuhan. Tuhan akan membuat banyak yang baik. Maria yang sudah bertobat ini pasti banyak yang baik. Hitung satu-satu, hitung satu-satu. Maka nanti tiap hari Minggu mendaftar ya sebelum hari Minggu untuk membawa kesaksian. Saya harap kami tidak harus menjadwal. Supaya setiap orang jemaat punya giliran. Maunya enggak usah dijadwal ya, kalau bisa melapor. Pasti banyak yang baik yang Tuhan buat. Cuma kamu sudah lupa atau enggak? Nah ini dia. Penyakit Israel itu dulu lupa. Sudah banyak Tuhan buat. Udah 10 tulah di Mesir. Sudah terbelah laut Tebrau. Kenapa jungut-jungut di padang gurun? Kenapa bersungut-sungut? Kan lupa dia itu. Bahwa Tuhan dengan kuasanya yang besar sudah mengeluarkan. Sudah membelah laut pun. Masa akan makanan aja bisa membuat bersungut-sungut? Iya, lupa. Lupa mereka. Betapa besarnya Tuhan itu. Iya. Terakhir ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi yang dibawa tadi pulang adalah yang disebutkan dengan nama Tuhan. Artinya dia sudah punya relasi dengan Tuhan kembali ya, relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, yang sudah dihubungkan lagi dengan nama Tuhan. Iya, artinya oh itu kalau situ men Tuhan, itu anak Tuhan itu kan dihubungkan dengan nama Tuhan, sudah terhubung. Yang kembali ini bukan orang-orang yang tidak terhubung dengan Tuhan. Bukan orang-orang yang yang tidak disebut dengan nama Tuhan, tapi yang disebut nama Tuhan. Ya, yang telah dibentuknya tadi. Bahkan diingatkan kembali yang sudah dijadikan dari awal mulanya ya, dibentuk awal mulanya, dibentuk dalam proses kemudian yang diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya. Jadi di sini kembali lagi tujuan semula penciptaan manusia menjadi tujuan kemudian lagi setelah mereka kembali dipulihkan oleh Tuhan. Supaya mereka memuliakan Tuhan. Kuciptakan daur ulang. Ya, dijadikan kembali, dilahirkan kembali, banyak istilah yang bisa kita pakai, tapi itu tujuannya adalah supaya kembali bisa memuliakan Tuhan. Iya, jadi ini yang Tuhan harapkan. Jadi Tuhan tidak harapkan kita ditebus lalu kita tidak memuliakan Tuhan. Ya, untuk apa darah yang mahal itu kalau tidak ada lahir kemuliaan bagi nama Tuhan? Untuk apa pengorbanan yang sia-sia yang Tuhan berikan jikalau hidup kita tidak memuliakan Tuhan? Jadi Tuhan mau menebus kita, menjadikan kita milik kepunyaannya. Ya, memberkati kita, memelihara kita, membawa kita kepada yang baik tadi. Tujuannya supaya bisa lewat semua itu kita memuliakan Tuhan. Bagaimana? Siap? Siap yang mana? Siap dibentuk? Diproses? Melewati air? Melewati sungai? Melewati api? Siap? Oh, udah hilang orang. Siap tidak siap? Harus siap, ya kan? Karena inilah jalannya. Tapi syukur ya, Tuhan masih mengendalikan tadi segala situasi. Tuhan belum meninggalkan, Tuhan masih menyertai. Tuhan masih bilang, walaupun gutul anakku katanya. Kurasa orang tua sini anaknya gutul kan? Iya, anaknya nakal, dia tetap bilang anakku katanya. Saya sudah diperingatkan 1 menit lagi. Iya, baik. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami terharu mendengar kisah ini. Bagaimana umat ini sekalipun berdosa kepada Tuhan, Tuhan belum membuangnya, Tuhan belum membinasakan, bahkan menolaknya selama-lamanya. Engkau masih memberikan kesabaran dan belas kasihan untuk umat yang mengaku diri memiliki Tuhan tapi tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah yang mengenal tiap-tiap pribadi. Engkau tahu bagaimana proses pembentukan yang tepat untuk tiap pribadi. Mungkin dengan sedih Engkau harus membiarkan kami menjalani hal-hal yang perlu kami jalani untuk menguduskan kami, untuk memurnikan kami agar kami boleh hidup sesuai tujuan Tuhan menciptakannya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menyatakan diri kepada kami, ya Tuhan, meneguhkan lagi. Engkaulah Allah yang mencipta dan membentuk kami, yang menebus kami dan memanggil kami dengan nama kami. Engkaulah yang mengasihi kami, Engkaulah yang mengampuni dosa, Engkau yang membersihkan, Engkau yang sungguh-sungguh membentuk supaya kami kembali menjadi orang yang berharga dan kemuliaan Allah kembali nampak lewat hidup kami. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Jikalau ada di antara kami sedang melewati air, sedang melewati sungai-sungai, bahkan serasa dalam api perapian, kami bersyukur untuk janji-Mu bahwa Engkau tidak akan menghanyutkan, Engkau tidak akan membakar habis, Engkau tidak akan mematikan dan membinasakan. Itu pemurnian berguna supaya kami sungguh boleh kembali kepada Tuhan. Satu hati saja kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah kami semuanya, supaya kami melihat maksud baik Tuhan di tengah kesesakan, di tengah penderitaan yang Engkau izinkan terjadi, supaya sungguh kami belajar untuk percaya penuh, belajar untuk taat, dan akhirnya memiliki hati yang murni, hati yang siap untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Kau menjanjikan pemulihan bagi orang-orang yang sudah menderita. Karena itu hamba-Mu berdoa jikalau ada di antara kami yang menderita, supaya mereka boleh sadar dan kiranya Tuhan membawa mereka pulang kepada Tuhan, kepada segala yang baik yang Tuhan telah janjikan. Mari Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu ini. Banyak pergumulan mengawali tahun ini. Banyak luka, banyak duka, banyak kesulitan. Tetapi kami tetap percaya akan kasih Tuhan yang kekal, yang meneruskan bekerja dalam hidup kami, yang membawa kami kepada Tuhan secara sepenuhnya, memurnikan kami, dan akan mencurahkan lagi berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi milik kepunyaannya, supaya sungguh mereka akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya pertolongan-Mu turun atas seluruh jemaat ini, supaya setiap orang bisa menunjukkan mata kepada Tuhan. Kaulah Tuhan kami, pengharapan kami. Biarlah Engkau mengubah kami menjadi memiliki hati yang penuh kepada Tuhan, tidak setengah-tengah dan tidak juga menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami boleh dengan sepenuh hati mengakui Engkaulah Allah kami, dan kami mau mengikuti Engkau hari ini seterusnya sampai seumur hidup kami. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji,
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.